Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Saifuddin dari Prodi IPA ingin menerangkan tentang perkembangan internet. Pertama saya nanti akan menjelaskan tentang pengertian internet, definisi internet menurut para ahli, yang ketiga sejarah internet, yang keempat perkembangan internet, yang kelima manfaat internet, yang terakhir adalah dampak negatif internet. Yang pertama yaitu pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet itu sendiri menggunakan TCP atau IP. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Selanjutnya adalah definisi internet menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat. Yang kedua adalah menurut Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Yang ketiga adalah menurut Sarwono. Pengertian dari internet itu sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global atau menyeluruh atau di seluruh dunia. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sejarah internet masuk pada pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan di Amerika sendiri. Teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikan lagi yang bernama NSVNet, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET itu tadi untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990 ARPANET mulai diturunkan dengan layanan sama World Wide Web atau yang dikenal sekarang yaitu WWW, mulai dikenalkan oleh CERN. Pada tahun 1993 mulai dikembangkannya Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi dan informasi pada saat itu. Selanjutnya adalah perkembangan internet. Perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan untuk sekarang ini. Untuk saat ini proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru pada saat ini adalah 5G. Dan terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Perkembangan teknologi informasi tidak akan habis, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Selanjutnya adalah manfaat internet di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang bisnis.
Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet yang dapat diambil atau yang dapat digunakan pada bidang ini, seperti pembuatan website, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis Anda menjadi lebih luas dan mudah dijangkau. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses kegiatan belajar. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga adalah di bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal ini disebutkan karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita secara aktual, secara cepat dan tepat. Sesuai dengan pengertiannya, internet sendiri, media elektronik ini di abad ke-21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara tepat dan cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Yang keempat adalah di bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang kelima adalah bidang sosial dan hiburan. Banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial pada saat ini adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada pada saat ini, seperti contohnya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Dampak negatif dari internet itu sendiri adalah timbulnya cybercrime, menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dan dari data pribadi yang ada agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan fitur login atau autentikasi login. Yang kedua adalah pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Penyebaran konten merupakan menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau pornoaksi, sehingga hal tersebut tujuan dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut dengan secara eksplisit. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan selalu mengawasi penggunaan internet bagi para orang tua kepada anak atau pengguna di bawah umur agar bijak menggunakan internet. Yang ketiga adalah penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir ini adalah dampak yang bisa kita rasakan saat ini.
Internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktek ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu atau hoax. Salah satunya yang paling efektif adalah dengan cara memilih dan memilah konten, berita, atau artikel dengan mencari sumber referensi yang lain. Pastikan juga untuk mencari sumber referensi yang terpercaya agar terhindar dari berita palsu atau mengarahkan pada ujaran kebencian. Kesimpulannya adalah pengertian dari internet itu sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronik yang ada saat ini. Sejarah pertama kali internet ditemukan pada tahun 1960-an dan digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian di bidang militer. Sejarah internet di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 yang diprakarsai oleh beberapa ahli IT pada saat itu. Perkembangan internet pada tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Cukup sekian presentasi saya tentang perkembangan internet itu tadi. Kalau ada mohon salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.